Jadi, saya sampaikan bahwa investasi itu harus dilakukan dengan time frame yang dia tentukan sendiri. Time frame itu, kasus kripto saya balik lagi, time frame-nya nggak jelas. Dia taruh 3 miliar, tapi taruh di kripto. Dan kripto yang disarankan oleh si TR itu adalah kripto yang punya basic underlying yang jelas. Nah, karena kripto, kalau kita bicara kripto itu amat sangat banyak. Ada yang namanya coin, ada yang namanya alternatif coin. Coin itu di kripto dijelaskan, ada yang besar-besar itu adalah Bitcoin, Ethereum, ada Dogecoin, ya. Di luar itu adalah alternatif coin. Mereka semua sistemnya berbeda, dan sistem yang paling proven bicara bicara kripto adalah Bitcoin, ya. Dia menggunakan teknologi yang merupakan, kalau di investasi adalah underlying atau aset dasarnya mereka. Bitcoin misalnya, underlying-nya apa? Blockchain. Blockchain itu pencatatan atau ledger kalau di ekonomi. Sifatnya desentralisasi dari pencatatan itu. Dia tidak dipusatkan di satu titik. Jadi ketika ada transaksi yang berbeda terhadap Bitcoin si A, antara blockchain A, B, C, D, E, F, G yang terpisah itu tidak sama, maka akan terdetek bahwa itu transaksinya ilegal. Kira-kira seperti itu ya guys. Nah, kembali lagi, uang itu tidak boleh stagnan atau idle. Tidak boleh mandek deh, bahasa Jawa, orang Jawa bilang. Nah, ditempatkannya tadi berdasarkan time frame, dan time frame itu menentukan, seperti banyak episode yang lalu, menentukan instrumen yang harus dia pakai. Kalau seandainya kasus Bitcoin itu 3 miliar itu merupakan 100%, maka seharusnya yang ditempatkan di kripto, kalau yang kasus kripto itu yang ramai itu, ya maaf ya, bukan Bitcoin ini yang dibahas nih, kripto, yang rugi, si Younger itu rugi 3 miliar katanya. 3 miliar itu merupakan 100%, itu salah besar ditempatkan di kripto tersebut. Harusnya dari 3 miliar itu hanya maksimal 30%. 70%-nya di mana? Ya tergantung time frame-nya dia. Time frame-nya dia jangka pendek, kelihatannya sih jangka pendek. Jangan ditaruh di tempat yang fluktuasinya tinggi seperti cryptocurrency gitu loh. Jadi dalam kasus kripto awal tahun ini yang cukup heboh, sebenarnya kesalahan terbesar ada di investor, guys. Dia tidak punya ilmu, dia percaya begitu aja, dia tidak dengerin TKRM soalnya, podcast ini. Jadi, dia percaya begitu aja. Nah, artinya, resiko itu ditanggung sepenuhnya oleh investor. Jangan sampai kita salah penempatan. Kalau kita mau main di kripto, tentukan kripto yang punya underlying. Saya pun, kalau saya punya uang, saya punya kelas kripto, benar pesertanya ada ratusan, saya bisa bikin koin. Misalnya TJRM Coin, bisa. Saya bilang dia akan naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah motivasi yang tidak benar dalam sebuah industri investasi. Masalahnya, banyak orang yang tidak mengerti mengenai ini. Jadi hati-hati guys. Kembali kepada konsep awal dari yang akan diinvestasikan untuk di kripto maksimal 30%. Dan dari 30% itu Anda tempatkan di koin yang punya underlying aset. Demikian, salam investasi.